KPPS curang. KPPS curang. Korupsi suara. Buktinya jumlah suara partai kami minus tidak sesuai dengan catatan saya. Dan saya keberatan dan saya tidak mau tanda tangan. Itu tidak benar. Kami bekerja sudah sesuai prosedur. Ada. Tanda tangan itu sudah dibayar. Curang. Itu untuk mendukung salah satu parpol yang kami dukung. Benar itu, curang. Pokoknya titik saya tidak mau tanda tangan. Ini curang. Setelah mendapatkan penjelasan dari Ketua KPPS, ternyata tak puas dengan hasil penghitungan suara oleh KPU Tanah Bumbu, ratusan massa pengunjuk rasa yang mengatasnamakan dari salah satu calon legislatif di Tanah Bumbu ini mendatangi kantor KPU Tanah Bumbu. Kedatangan pengunjuk rasa ini untuk menolak hasil penghitungan suara yang dilakukan KPU Tanah Bumbu. Pengunjuk rasa menilai KPU telah melakukan kesalahan dalam penghitungan suara. Tak puas dengan penjelasan dari Ketua KPU Tanah Bumbu, massa akhirnya berbuat anarkis dan mengepung kantor KPU Tanah Bumbu. Ratusan personil kepolisian dari Polres Tanah Bumbu yang disiagakan mengamankan demonstrasi ini segera melakukan pengamanan. Aksi bentrok dengan personil polisi pun tak terelakkan. Massa melempari petugas dengan botol minuman dan membakar ban sebagai aksi protes mereka. Untuk membubarkan massa, petugas polisi membalas dengan lemparan gas air mata. Namun massa tetap tak membubarkan diri dan semakin membabi buta. Massa semakin emosi melihat adanya dari kawan pengunjuk rasa yang jadi korban. Polisi terpaksa menggunakan water cannon untuk membubarkan massa. Petugas dari pasukan Brimob akhirnya berhasil memukul mundur para pengunjuk rasa ini. Dalam aksi ini, polisi menangkap 2 pelaku kejahatan dan berhasil mengamankan 25 pucuk senjata tajam yang digunakan para pengunjuk rasa. Aksi ini merupakan salah satu simulasi pada sistem pengamanan kota atau Sispam Kota pemilu April mendatang. Di masa kampanye, masa kampanye melakukan pengamanan dengan tahapan-tahapan yang sesuai dengan ada di aturan KPU. Kemudian anggota disesuaikan dengan lokasi-lokasi kampanye yang sesuai dengan pemilihan ini ada 4 dapil, sehingga kita membagi kekuatan dengan sistem rayonisasi, antaranya dengan melakukan patroli dan penjagaan. Kemudian pada masa tenang, walaupun masa tenang kan masih banyak kerawanan yang harus diamankan, sehingga kita perlu menerjunkan pengamanan juga. Selanjutnya yang sangat paling rawan adalah pada saat pemungutan. Kita membagi kekuatan hampir 300 anggota untuk mengamankan TPS. Untuk pemilu ini 300 ya? Untuk TPS-nya aja. Wilayah rawan di mana? Kalau wilayah rawan ada di Pusat Hulu, khususnya perbatasan dengan Banjar, itu ada beberapa TPS yang dianggap rawan 2. Kita sudah siap berkoordinasi dengan Pak Polres dalam pengamanan pemilu, dan tadi laporan dari KPU, tahapan-tahapan KPU sudah lengkap dan surat suara kalian sudah ada di sini. Tinggal menunggu pelaksanaannya dan persiapan untuk pengamanan kalau ada di luar kendali. Sudah dilakukan simulasi tadi tentang penanganan kalau ada kerusuhan. Harapannya untuk pemilu ini? Harapannya ya pasti kepengen, harapannya pemilu damai. Yang saya sampaikan tadi sesuai pidato, apapun warnanya, semua warna pasti tujuannya baik. Dalam pengamanan pemilu ini 500 personil kepolisian disiagakan.
yang terbagi dalam 6 satuan tugas pengamanan, di antaranya pengamanan masa kampanye, masa tenang, pengamanan masa pemungutan suara, dan pendistribusian logistik pemilu maupun pengamanan unjuk rasa penolakan hasil pemilu.